Nah, teman-teman, siapa di antara kalian yang tidak kenal dengan anjing bernama Hachiko? Tentu kita semua, para pencinta hewan, pasti kenal lah ya sama anjing ini. Dia seolah menjadi ikon kesetiaan anjing terhadap tuannya, sampai-sampai ada banyak orang menceritakannya. Hingga di Jepang sendiri berdiri monumen sebagai dedikasi manusia dalam mengenang Hachiko. Tidak itu saja, novelnya juga pernah ditulis dan bahkan juga dibuat film Hollywood. Nah, saya di sini cuma mau mengenang kembali bagaimana kisah singkat Hachiko itu. Ada yang masih ingat? Yang generasi milenial ke atas tentunya pernah nonton lah ya. Namun pasti ada yang sudah lupa. Ada yang versi tahun 1987. Apakah kalian sudah lahir saat itu? Kalau saya sendiri sih sudah lahir, cuman saya belum mengerti apa-apa saat itu. Dan juga versi Hollywoodnya tahun 2009. Baiklah, untuk tidak membuang waktu lagi, inilah ceritanya. Pada tahun 1920, ketika seorang profesor bernama Eusaburo Ueno menetapkan hatinya untuk memelihara anak anjing jenis Akita Inu. Sayangnya pada masa itu jenis anjing lokal Akita Inu cukup sulit didapatkan. Tapi pria yang menjabat sebagai profesor di Universitas Tokyo itu tidak putus asa. Ia mencari ke berbagai daerah di Jepang. Pada tahun 1924, Ueno menemukan impiannya tersebut. Saat menelusuri Odate, dia bertemu dengan mantan muridnya bernama Oase. Ia pun menceritakan keinginannya kepada Oase. Pada suatu hari, Oase dapat kabar temannya bahwa dia punya anjing Akita Inu yang sudah melahirkan. Saat itu Oase teringat akan pesan dari mantan gurunya Ueno. Saat itu pun ia menelpon Profesor Ueno. Tetapi ternyata yang mengangkat telepon adalah anaknya Ueno. Dan kebetulan anaknya ternyata menyukai anjing. Di sanalah Ueno akhirnya mendapatkan seekor anak anjing Akita Inu. Anjing itu baru akan dikirim setelah berumur 1 tahun, agar sehat dalam perjalanan. Setelah sampai, diperhatikanlah oleh profesor, ternyata anjing itu agak sedikit cacat. Kakinya itu terlihat agak bengkok seperti angka 8 dalam tulisan kanji. Karena angka 8 berarti Hachi, maka anjing itu pun diberi nama Hachiko. Sebenarnya istri profesor tidak setuju dan sudah sepakat tidak akan memelihara anjing setelah kematian anjing kesayangan mereka. Namun, karena desakan profesor, akhirnya istrinya mengalah. Pertemuan mereka layaknya cinta pada pandangan pertama. Rasa sayang Ueno dibalas Hachiko dengan rasa hormat dan pengabdian yang tulus. Awalnya saat datang, Hachiko tidak bergerak sama sekali. Ia khawatir anjing itu mati di perjalanan. Ia pun memanggil pelayannya untuk mengambilkan susu. Saat diberi susu, ternyata Hachiko hanya tertidur dan dia pun meminum susu yang diberikan oleh Ueno. Malamnya anak gadis Ueno ternyata dilamar oleh kekasihnya. Perasaan bercampur aduk dalam diri Ueno, sedih maupun gembira. Sedih karena akan ditinggal anaknya dan juga gembira karena anaknya sudah memiliki pasangan. Ueno pun bingung siapa yang akan mengawasi Hachiko. Karena dia tahu pelayannya tidak suka dengan Hachiko. Karena dia pernah memergoki pelayannya yang sedang mengerjai Hachiko hingga dia pun memarahi pelayannya tersebut. Dia bingung bagaimana cara dia mengawasi Hachiko nanti jika dia berangkat kerja. Dia pun bertemu dengan temannya untuk menyerahkan Hachiko kepada temannya untuk dirawat. Namun ternyata teman-temannya menolak karena tidak menyukai anjing. Akhirnya dengan pasrah, Ueno terpaksa menyerahkan pengawasan kepada istrinya yang dia juga tahu bahwa istrinya juga tidak menyukai anjing. Karena trauma dengan kematian anjing kesayangannya beberapa tahun lalu. Namun, ternyata rasa trauma yang dialami oleh istrinya tidak menyebabkan istrinya membenci anjing. Trauma itu karena kematian anjingnya, bukan karena dia membenci anjingnya. Lama-kelamaan istrinya menjadi sayang kepada Hachiko.
Bahkan dia memaklumi pada saat Hachiko kecil berbuat nakal merusak tanaman si ibu tersebut. Setiap Ueno pulang kerja, Ueno selalu mengunjungi Hachiko dan memeluknya. Sesekali mengajak Hachi bergelut, namun tentu saja hanya waktu yang singkat. Akhirnya, karena singkatnya waktu untuk bermain dengan Ueno pun mendedikasikan waktu akhir pekannya dan hari libur sebagai hari full buat Hachiko. Hari libur adalah hari di mana dia bermain sepuasnya dengan Ueno. Namun, Profesor agak kecewa karena Hachiko tidak bisa bermain lempar bola seperti anjing-anjing lainnya. Hachiko tidak mau mengambil bola yang telah dilempar oleh Ueno tersebut. Akhirnya, mereka hanya pergi berjalan-jalan ke taman, bergelut dan berlari-larian. Melihat keanehan Hachiko yang tidak bisa bermain lempar bola, membuat Ueno penasaran. Dia pun bertanya kepada temannya. Teman-temannya yang mengerti dengan anjing menjelaskan bahwa anjing Ekita Inu memang tidak suka bermain. Namun anjing ini memiliki rasa kedekatan pada tuannya. Dia sangat setia. Seiring berjalannya waktu, Hachiko tumbuh menjadi anjing yang lebih besar dan kuat. Ia dirawat layaknya anak kandung yang dibesarkan oleh ayahnya sendiri. Bahkan Ueno tak segan berbagi ruangan dan makan dengan Hachiko. Karena kedekatan yang kuat ini akhirnya membuat Hachiko selalu ingin bersama kemanapun Ueno pergi. Hachiko jadi punya kebiasaan yang unik. Setiap pagi Hachiko mengantar Ueno menuju stasiun Shibuya untuk berangkat kerja. Sementara setiap menjelang malam hari, Hachiko akan kembali ke stasiun untuk menjemput majikannya yang baru pulang kerja. Kebiasaan Hachiko mengantar jemput Ueno berlangsung hampir selama 2 tahun berturut-turut. Karena rutinitas ini akhirnya membuat orang-orang di sekitar jalan yang dilewati oleh Ueno dan di stasiun Shibuya menjadi mengenal Hachiko. Setiap bertemu mereka pasti menegur Ueno dan tak lupa terkadang mereka juga menegur Hachiko. Bahkan ada yang memberinya makanan seperti pedagang sosis di stasiun kereta. Hingga suatu hari, di tahun 1925, Hachiko memperlihatkan tingkah yang aneh. Hachiko berkali-kali mengajak Ueno untuk bermain, menahan Ueno untuk tidak pergi bekerja. Namun, Ueno terus saja berangkat. Bahkan Hachi tidak mengantarkan Ueno ke stasiun seperti biasanya. Di jalan orang-orang merasa aneh kenapa Profesor Ueno tidak diantar Hachiko. Ini tidak biasa. Namun, Profesor terus saja berjalan. Sampai di stasiun, saat akan memasuki stasiun, ternyata Hachiko menyusul Profesor Ueno. Dan Ueno sangat terkejut melihat Hachiko terengah-engah berlari membawa sebuah bola di mulutnya. Dia memberikan Profesor Ueno bola tersebut untuk dilempar. Ueno menuruti kemauan Hachiko. Namun, tentu saja karena takut telat, akhirnya Ueno menyudahi permainan tersebut. Saat Ueno memasuki stasiun, Hachiko tidak berhenti-henti melolong. Ternyata itu adalah permainan lempar bola yang pertama kali bagi Hachiko, dan sekaligus permainan terakhir, dan itu adalah pertemuan terakhir untuk Hachiko dan Ueno. Dan di hari itu juga, di sore harinya, Ueno tidak pernah kembali lagi setelah berangkat kerja. Meskipun Hachiko menunggunya seperti biasa di stasiun. Ternyata saat sedang mengajar di Universitas Tokyo, Ueno terkena serangan jantung yang merenggut nyawanya. Setelah itu, istri Ueno tak mampu merawat Hachiko karena dari sosok Hachiko membuat istrinya selalu terkenang akan suaminya dan akhirnya menangis. Rumah itu dan anjing itu membuat istri Ueno selalu tidak bisa kuat ditinggal Ueno. Akhirnya dengan terpaksa istri Ueno memutuskan untuk pindah ke rumah anaknya dan menyerahkan Hachiko kepada adik dari Ueno untuk diurus. Karena bagi istri Ueno, Hachiko membuat dia tidak bisa melupakan suaminya, sehingga membuat dia menjadi sakit. Di rumah adik Ueno, ternyata Hachiko tidak diperlakukan dengan baik. Dia hanya dianggap anjing, makan ya makan, tidur ya tidur, tidak diurus seperti Ueno mengurus Hachiko. Karena Hachiko adalah spesial bagi Ueno. Akhirnya Hachiko pun kabur dan kembali ke rumah lamanya. Di sana Hachiko melihat ada orang lain yang mendiami rumah tersebut. Ternyata rumah tersebut sudah dijual oleh istri Ueno kepada orang lain. Kandangnya dihancurkan oleh orang tersebut karena orang tersebut tidak menyukai anjing.
Hachiko hanya bisa duduk terdiam melihat kandangnya sudah menjadi kayu bakar. Saat itulah Hachiko menjadi anjing yang bebas. Dia akhirnya memutuskan untuk menunggu Ueno pulang ke stasiun Shibuya. Baginya, Ueno adalah sahabatnya satu-satunya. Orang-orang di stasiun yang tahu dengan Hachiko memperlakukan Hachiko dengan baik, terutama pedagang sosis. Berkali-kali petugas stasiun menyuruh Hachiko untuk pulang, bahkan ada yang kasihan dan mengadopsi Hachiko. Namun Hachiko selalu kabur dan kembali ke stasiun Shibuya. Dia menunggu Ueno selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, di waktu dan tempat yang sama, di mana kereta yang dulu biasa ditumpangi oleh Ueno memasuki stasiun. Suatu hari, seorang jurnalis yang kebetulan mantan murid Ueno akhirnya merasa penasaran dengan anjing yang setiap hari selalu dilihatnya di stasiun. Kemudian, di suatu hari di tahun 1932, jurnalis itu memutuskan untuk membuntuti Hachiko dari belakang. Ia ingin tahu siapa pemilik Hachiko. Ternyata Hachiko tidak dimiliki oleh siapapun. Akhirnya, jurnalis itu bertemu dengan Kuzaburo Kobayashi, penjual sosis yang sedang memberikan Hachiko makan sosis tersebut. Kobayashi menceritakan dengan gamblang kisah kesetiaan Hachiko kepada Ueno pada jurnalis tersebut. Tak lama kemudian, artikel yang menceritakan kesetiaan Hachiko terhadap majikannya mulai bermunculan di surat kabar bergengsi di Jepang. Sejak saat itu pula, Hachiko menjadi anjing yang terkenal karena kisahnya yang sanggup menginspirasi masyarakat Jepang. Hachiko pun sering jadi bahan pembicaraan selebritis. Orang-orang yang memasuki stasiun Shibuya memanggil Hachiko dengan sebutan Chuken Hachiko, yang artinya Hachiko anjing yang setia. Kabar itu sampai terdengar oleh istri Ueno. Istri Ueno pun sedih mengetahui ternyata Hachiko tidak dirawat oleh adiknya. Dia pun pergi ke stasiun Shibuya dan membawa Hachiko pulang ke kampung. Namun, Hachiko kembali hilang dari kampungnya. Ternyata Hachiko menempuh perjalanan sepanjang 20 km untuk menuju ke stasiun Shibuya. Pagi harinya, istri Ueno pun berangkat kembali ke Shibuya. Di sana ia pun bertemu dengan penjual sosis dan istri Ueno pun tahu itu sudah keputusan Hachiko. Betapa besarnya cinta Hachiko kepada suaminya Ueno, sehingga istri Ueno itu pun menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sosis dan memohon untuk menjaganya dan merawat Hachiko selalu dalam penantiannya di stasiun Shibuya. Dia pun memberikan alamatnya jika penjual sosis nanti butuh bantuan keuangan untuk merawat Hachiko. Di tahun 1934, sebuah patung penghormatan bagi Hachiko pun dibangun di depan stasiun Shibuya. Pada saat acara peresmian patung tersebut, Hachiko pun ikut hadir sebagai bintang tamu. Akhirnya Hachiko yang sudah tua meninggal di tahun 1935 di stasiun Shibuya. Bahkan sampai akhir hayatnya, ia masih berharap bisa melihat wajah Eusaburo Ueno yang merupakan sahabat terbaiknya. Selepas kematiannya, Hachiko dikubur tepat di samping makam Ueno yang terletak di Aoyama, Tokyo. Sosok Hachiko memang sudah menjadi kenangan, tapi ceritanya mampu bertahan dan menyentuh hati orang-orang di seluruh dunia. Tak heran dalam beberapa dekade selanjutnya, banyak penulis dan sutradara yang mengangkat kisah Hachiko ke dalam karya novel maupun film.